Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pemirsa dimanapun Anda berada? Tentunya baik ya, sehat. Walaupun situasi masih pandemi, masih lockdown, masih terbayang-bayang oleh virus COVID-19, tentunya kita harus menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh agar kita tetap sehat dan kuat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya Alfa Inzidan dari tim kelompok 13 KKN MITDR UIN Wali Songo Semarang akan membahas sejarah dari Ki Ageng Selo Grobogan. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya dan nanti yang akan menjelaskan mengenai sejarah Ki Ageng Selo. Nah, nanti akan dikupas tuntas sampai detail mungkin oleh rekan saya. Nah, kita kenalan dulu dengan rekan saya atau nanti narasumber kita dalam kesempatan kali ini. Tak kenal maka tak sayang, maka kita perkenalan dulu. Selamat malam, Cak. Selamat malam, Mas Zidan. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Kita manggilnya Cak saja. Ya. Lebih baiknya kita perkenalan dulu biar pemirsa yang melihat video ini bisa paham atau kenal. Boleh, silakan perkenalan dulu. Terima kasih Mas Zidan dan pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ahmad Rogibudin, biasa dipanggil Rogib. Alamat Purwodadi Grobogan atau tepatnya di Kecamatan Brati, Desa Munduran. Ini putra daerah dari Grobogan pasti lebih paham atau lebih nanti jelas dari silsilah sejarah dari Ki Ageng Selo. Mau lanjutkan. Gimana tau Cak asal usul dari Ki Ageng Selo, sejarahnya dan asal usulnya itu atau silsilah nasabnya itu bagaimana dari Ki Ageng Selo? Ya, terima kasih. Jadi Ki Ageng Selo itu kalau kita runut ke atas itu silsilahnya itu sampai kepada Prabu Brawijaya kelima, Sampai Raja Majapahit. Raja Betul Majapahit, sekali. ya. Jadi urutannya Ki Ageng Selo yang nama aslinya Bagus Sogom Abdurrahman. Nah, Beliau ini putra dari Ki Ageng Getas Pendowo. berarti deket yang dari kebetulan rumah. itu dekat rumah saya itu yang makamnya Ki Ageng Getas Pendowo. Ayahnya Ki Ageng Ki Selo. Ageng Selo. Ya. Kemudian Ki Ageng Getas Pendowo ini putra dari Raden Bondan Kejawen atau Kejawen nama lainnya. Raden Bondan Kejawen ini putra Prabu Brawijaya kelima. Nah, dari istri yang bernama Dewi Wandan Kuning. Itu dari daerah Bandanera. Nah, anaknya dinamakan Bondan karena orang Jawa, maka Bondan Kejawen. Tambahan Kejawen. Ya. Itu. Kemudian Bondan Kejawen ini semasa kecilnya beliau ini diasuh oleh salah satu abdi dalam kerajaan atau namanya Juru Sabin. Itu waktu kecilnya itu diasuh oleh Juru Sabin. Sabin itu dari istilah apa ini? Sabin itu kan sawah ya. Sawah. Oh, dari orang Jawa itu ya, menyebutnya sawah. Sawah karena mungkin yang bagian pertanian gitu. Jadi sejarahnya ini menurut salah satu versi ya, Prabu Brawijaya ini menurut ramalan ahli nujum itu kelak beliau itu akan dibunuh oleh anaknya, salah satu anaknya gitu. Ya ini sehingga anaknya yang terakhir yang bernama Bondan Kejawen itu akhirnya diberikan atau disuruh mengasuh atau diberikan kepada
abdi dalamnya tadi. Ya, ahli apa? Ya, juru sabin Juru tadi. sabin tadi. Kemudian setelah beranjak remaja, Bondan Kejawen di apa namanya? Istilahnya dikirim untuk merguru belajar kawruh agomo kepada Ki Ageng Tarup. Nah, kemudian singkat cerita, Raden Bondan Kejawen ini dijodohkan atau dinikahkan dengan putrinya Ki Ageng Tarup, gurunya tadi yang bernama Dewi Nawangsih. Itu hasil pernikahan Joko Tarup dengan Dewi Nawangwulan yang kita tahu sejarahnya itu bidadari itu ya. Entah itu maksudnya bidadari beneran atau mungkin karena saking cantiknya sehingga disebut bidadari. Kita tidak bahas itu ya karena fokusnya malam ini hari ini ke Ageng Selo. Saya hanya sedikit menyinggung saja silsilah nasabnya ke atas. Nah, kemudian kalau Joko Tarup sendiri ini putra dari Maulana atau Syekh Maghribi, itu salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, Syekh Maulana Maghribi ini menikah dengan Dewi Rosowulan. Dimana beliau ini adiknya Sunan Kalijaga. Adiknya dari Sunan Kalijaga. Betul. Berarti silsilah nasabnya itu masih dekat dengan Sunan Kalijaga. Nah, gitu. Kemudian saya kembali ke Ki Ageng Selo ya. Iya. Ageng Selo sendiri kalau silsilah ke bawah beliau punya anak yang namanya kemudian dikenal dengan nama Ki Ageng Enis ya, atau Enis. Ki Ageng Enis ini punya anak namanya Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan punya anak Danang Sutowijoyo. Ya, yang kita tahu beliau ini raja pertama Mataram Islam. Berarti menurunkan anak yang menjadi raja Mataram Islam. Nah, yang nanti kita kenal selalu sampai sekarang ada Hamengkubuwono dan Pakubuwono, Solo dan Jogja. Itu kalau ke atas itu anak turunnya Ki Ageng Selo. Nah, jadi daerah Grobogan itu juga dijuluki dengan daerah atau kota penurun wali. Nah, itu tadi sejarahnya itu. Karena Ki Ageng Selo asli Grobogan menurunkan anak cucunya itu menjadi raja. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita teruskan Ki Ageng Enis punya anak Ki Ageng Pemanahan tadi. Ki Ageng Pemanahan punya anak Danang Sutowijoyo. Setelah menjadi raja, beliau digelari Panembahan Senopati. Panembahan Senopati punya anak namanya setelah menjadi raja disebut Prabu Hanyokrowati atau nama lainnya Pangeran Sedo ing Krapyak karena meninggal di daerah Krapyak Jogja itu. Ini Cak, tadi kan menyinggung mengenai dari dekat dengan nasab atau silsilah dengan Sunan Kalijaga. Nah, itu hubungan dari dengan Sunan Kalijaga dan Kerajaan Demak itu gimana? Ya, jadi Ki Ageng Selo beliau ini murid dari Sunan Kalijaga. Jadi beliau itu berguru atau merguru kawruh agomo dan laku hidup itu kepada Sunan Kalijaga. Nah, kemudian Sunan Kalijaga sendiri ini karena Ki Ageng Selo itu profesinya atau pekerjaannya sehari-hari itu sebagai petani, maka Sunan Kalijaga memberikan nasihat atau wejangan itu berupa simbol, yaitu berupa cangkul, pacul itu. Berarti ilmu yang didapat itu itu ada maknanya itu. Pacul itu ada maknanya gitu. Istilah pacul sendiri itu juga mungkin ya ini dari Sunan Kalijaga. Ini ada artinya. Ya, mulai dari kalau kita lihat bentuk pacul itu kan ada
3 bagian ya, atau 2 bagian lah. Yang paling bawah yang untuk menyangkul itu namanya pacul, lingkaran atau lubang untuk menancapkan gagangnya atau pegangannya itu namanya bawah. Kemudian kalau pegangannya sendiri itu disebut dengan doran. Nah, ini ada maknanya. Pacul sendiri itu dari kata ngipatke barang kang muncul. Maksudnya gimana? Ngipatke barang kang muncul maksudnya gimana? Artinya ngipatke itu kan melempar ya. Barang kang muncul atau istilahnya tidak rata. Muncul itu kan apa ya kalau istilahnya ya, muncul atau medugul lah bahasa Jawanya gitu. Ya, artinya apa? Kita sebagai orang Islam itu wajib untuk berusaha menghindari perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa yang tidak baik, perbuatan tercela itu diibaratkan dengan barang yang medugul, yang tidak rata. Makanya harus diuculke, dikipatke, dilempar atau dibuang, harus dibersihkan gitu loh. Kemudian yang kedua, tadi bagian pacul tadi, bawa itu dari kata ngobahke awak atau obahe awak. Artinya kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk ikhtiar. Obah itu berusaha, kan bergerak ya. Iya. Artinya wajib ikhtiar, wajib bekerja untuk mencari nafkah. Ya nafkah lahir berupa pekerjaan untuk mendapatkan nafkah lahiriah, juga nafkah batiniah yaitu berupa sholat, berdoa, sembahyang itu kan untuk mengisi jiwa hati lah istilahnya. Itu mencakup ibadah. Ya, itu makna dari bawa itu sendiri. Yang terakhir ini. Yang terakhir doran. Nah, doran itu dari kata dungo, marang pangeran. Nah, jadi setelah tadi kita berusaha menjauhi perbuatan dosa, perbuatan tidak baik yang dilarang agama, kemudian kita sudah ikhtiar bekerja, maka jangan lupa berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, makanya itu nasihat yang bagus sekali itu dari Sunan Kalijaga kepada muridnya atau Ki Ageng Selo itu sampai sekarang pacul itu yang kita kenal sekarang itu sejarahnya dari Sunan Kalijaga itu yang diberikan kepada Ki Ageng Selo, karena Ageng Selo itu profesi sehari-hari adalah ke sawah petani. Ya, makanya Sunan Kalijaga ya menasehati ya tidak jauh-jauh dari apa yang ya pekerjaannya lah kira-kira begitu. Karena orang Jawa itu memang kalau memberi nasihat, memberi arahan, wejangan itu tidak ngomong langsung, itu tidak, tetapi biasanya lewat istilahnya sanepo atau kiasan. Gitu. Nah, itu orang Jawa itu hebatnya di situ. Terus tadi mengenai hubungan dengan Sunan Kalijaga. Ya, kalau sekarang hubungan dengan Kerajaan Demak ini. Ya, kalau Kerajaan Demak sendiri, jadi Ki Ageng Selo atau Bagus Sogom itu sewaktu muda pernah mengikuti seleksi prajurit atau kalau sekarang tentara ya, tentara lah istilahnya, tentara kerajaan lah ya, yang dulu tuh dinamakan Tomtomo atau Tamtama istilahnya. Kalau sekarang Tamtama. Ya. Nah itu beliau dari desa Selo datang ke Demak untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit atau seleksi komandannya prajurit atau disebut Lurahing Tamtomo. Nah, singkat cerita beliau itu memenangkan seleksi itu dari sekian yang mengikuti. Beliau itu sebenarnya menang dan berhak untuk menjadi Lurahe Tamtomo, komandannya itu tadi. Nah, tetapi setelah singkat cerita beliau itu tidak diterima. Gak tahu ini karena mungkin setelah beliau ditanya kemudian mengaku silsilahnya
sampai kakeknya mungkin ini diketahui Sampai ke atasnya. ya, diketahui oleh Tumenggung di kerajaan Demak yang menyeleksi itu, sehingga tidak diterima itu. Karena apa tidak diterima? Nah itu beda ya, versinya itu beda-beda. Ada yang mungkin karena beliau orang dari desa Selo, kemudian diketahui nasabnya itu Dengan dikira atau diduga mengikuti alirannya Syekh Siti Jenar yang pada waktu itu memang dilarang gitu. Iya, dilarang oleh Sunan Kalijaga. Ya betul. Ceritanya seperti itu. Atau mungkin atau versi lain yang saya baca itu karena diketahui nasabnya itu sampai Dengan Prabu Majapahit. Brawijaya. Sampai Prabu Ya, Brawijaya. sehingga mungkin kerajaan Demak merasa ya kurang sopan istilahnya kalau menerima anak raja menjadi prajurit itu kan gimana itu kan. Iya. Itu mungkin itu beda versi saja. Nah, terus itu hubungan dengan siapa? Joko Tingkir. Oh, kalau Joko Tingkir sendiri beliau ini muridnya Ki Ageng Selo. Malah Ya, muridnya. kalau tadi Sunan Kalijaga adalah gurunya, kalau Joko Tingkir ini muridnya. Ki Ageng Selo. Ya, meskipun Joko Tingkir ini juga muridnya Sunan Kalijaga juga. Muridnya Sunan Kalijaga ya muridnya Ki Ageng Getas Pendowo, ayahnya Ageng Selo juga berguru kepada Ki Ageng Selo. Karena Joko Tingkir itu kan pengembara ya. Jadi setiap ke Musafir. daerah ya, bisa seperti istilahnya. Di setiap ke daerah bertemu orang yang dianggap hebat lah istilahnya, beliau berguru begitu. Jadi Joko Tingkir ini muridnya Ki Ageng Selo. Ya. Itu Cak, saya tuh pernah mendengar atau pernah baca cerita kalau Ki Ageng Selo itu orang yang pada waktu itu bisa menangkap petir. Nah, itu petir emang petir ditangkap atau tadi seperti yang Ya, Sanepo. Sanepo itu bagaimana itu? Ya memang kalau kita baca sejarah yang paling terkenal dari Ki Ageng Selo itu kan Emang itu penangkapan petir itu itu kan, bisa ya. menangkap petir. Ya betul. Dia memang banyak versi ya terkait ini. Jadi akan saya sampaikan dari versi yang menyatakan itu betulan petir atau bledek atau kilat benar-benar ditangkap, atau dalam versi lain mengatakan itu hanya kiasan untuk menggambarkan bahwa beliau itu orang yang sangat tangguh, kuat sampai petir saja ditangkap. Nah, itu kan untuk mengkiaskan saja. Nah, ini mana yang benar ya kita nggak tahu ya. Wallahu a'lam gitu loh. Iya. Nah, namanya cerita versi itu kan biasanya banyak. Setiap orang beda-beda ya. Karena memang sudah lama sekali dan sejarah atau tidak ada penulisan yang akurat lah istilahnya begitu. Dan itu konon ceritanya petirnya itu istilah Jawanya itu dicancang atau diikat di pohon itu. Ya. Pohon gandrik. Pohon gandrik. Jadi itu gimana ceritanya itu? Ceritanya ini yang versi menangkap petir betulan ya. Jadi kalau orang Islam itu biasa mengatakan karomah lah. Kalau wali itu kan punya karomah ya. Kalau nabi mukjizat, kalau wali mempunyai keistimewaan di luar kebiasaan atau umumnya, di luar logika manusia umum, itu kan namanya karomah. Nah, karomahnya Ki Ageng Selo sendiri ini bisa menangkap petir. Ceritanya beliau ini kan setiap hari pekerjaannya, profesinya itu kan di sawah kan, petani. Memang daerah di Selo di tempatnya Ki Ageng Selo itu kan memang persawahan. Mayoritas sawah itu. Dan beliau memang concernnya itu di pertanian. Itu salah satu bentuk beliau
eh, rasa sosialnya beliau itu bertani tapi tidak untuk dimakan sendiri, tapi juga dibagikan hasil panennya itu kepada warga masyarakat di sekitarnya gitu. Ya, jadi suatu hari beliau di sawah ya bersama petani yang lain juga, warga setempat. Nah, itu turun hujan lebat gitu loh, Mengganggu gitu. nah itu terus karena hujan banyak petir ya menyambar gitulah ya. Nah itu akhirnya karena tadi karomah beliau tadi, beliau orang istilahnya wali, nah, beliau menangkap itu salah satu petirnya itu ditangkap oleh beliau Ki Ageng Selo, kemudian diikat di pohon gandrik, namanya pohon gandrik. Itu salah satu itu pohon yang hanya ada di Selo waktu itu. Ya. Konon katanya itu pohonnya sampai sekarang itu masih ada. Apakah Ya, iya? pohonnya itu di dekat makamnya. Di dekat Itu makam. di sana itu kalau Mas Idan nanti ziarah ke Jauh, Ageng jauh Selo, di sana. itu nanti akan ada pohon gandrik. Di situ ada tulisannya Pengikat. pohon gandrik. Saya lupa Pengikat tulisannya, petir. istilahnya di situ. Jawa itu. Ya, mengikat petir itu. Berarti itu menjadi suatu karomah atau Ya, kalau keistimewaan dari Ki Ageng Selo itu istilah sendiri. Islamnya, orang Islam itu menyebutnya karomah gitu. Oh iya, ini biar tidak memperpanjang waktu, kita ya percepat saja. Dalam apa siir-siir sholawat itu ada sholawatan yang apa saya pernah dengar, Bopali Ki Ageng Selo amberkahi, itu maksud dari siir-siiran itu apa gimana itu? Maksudnya apa itu siir-siir emang yang nyiptakan apa Ki Ageng Selo, atau emang itu diciptakan untuk Ki Ageng Selo, atau dan isinya itu bagaimana? Ya, jadi Pepali Ki Ageng Selo tadi ya, siirannya tadi ya judulnya ya, itu memang ajaran atau nasihat Ki Ageng Selo yang ditulis oleh mungkin murid-muridnya. Murid-muridnya. Jadi beliau itu kan terkenal di daerahnya sebagai pemuka agama. Agama. Jadi biasa memberikan nasihat, dan nasihatnya itu kalau kita pahami, kita perhatikan itu sangat warna tasawufnya itu tinggi. Ya itu tadi yang kalau Mas Zidan tadi sholawatnya diteruskan itu tadi kan urutannya. Ada urutannya ya. Ojo gawe angkuh. Gawe angkuh. Itu yang pertama, nasihat yang pertama, ojo gawe angkuh. Ojo gawe angkuh. Ojo gawe angkuh itu maksudnya jangan berbuat angkuh. Angkuh itu sombong. Takabur. Iya, Nah. Kemudian ojo ladak lan ojo jahil. Enggak boleh. Ladak itu ya istilahnya bengis. Bengis itu emosinan, gampang emosi, itu ladak. Jadi beliau menganjurkan jangan mudah emosi, jangan mudah marah, dan jangan jahil. Nah, itu kan semua itu larangan agama. Jadi beliau itu hanya menyampaikan pesan-pesan agama, istilahnya. Tidak keluar dari itu. Dari agama. Ya, betul. Kemudian yang selanjutnya pesan dari Popali tadi itu yang ketiga, ojo ati serakah. Ojo ati serakah. Nah, jangan mempunyai hati yang serakah. Murka gitu. Serakah itu riak lah istilahnya, pengen apa saja, pengen dimiliki lah semuanya. Itu nggak boleh, itu artinya tamak ya. Serakah itu tamak, pengen memiliki Semuanya. itu serakah namanya. Serakah. Itu nggak baik, memang itu larangan agama. Kita ya sebagai umat Islam diajarkan untuk hidup sederhana, Sederhana, yang bersahaja. ya cukup istilahnya
gitu. Yang penting ayem, tentrem. Ya, betul. Kemudian selanjutnya ojo celimut. Maksudnya Celimut itu artinya panjang tangan. panjang tangan. Jangan suka mengambil Mengambil barang bukan orang hak lain. orang. Ya, mencuri namanya kan. Curi ya. Ini kan nggak boleh. Bukan hak kita kok diambil Ya, gitu. Itu juga pesan dalam Al-Qur'an kan nggak boleh itu. Iya. Ada ayatnya kan. As-sariqu was-sariqatu dan seterusnya itu kan. Itu diterjemahkan oleh Ki Ageng Selo dalam nasihatnya itu. Kemudian ojo mburu aleman. Jangan Ojo mencari pujian. Oh, Nah, ini tidak boleh riya. Riya. Nah, pujian itu kan ingin apa yang kita lakukan tidak boleh ingin untuk, dipuji nah, orang dipuji lain. orang Artinya lain. kita kalau berbuat sesuatu ya lillahi ta'ala. Untuk Ikhlas Allah, gitu. ikhlas gitu. Jangan ingin dipuji. Ya, berbuat baik hanya ingin mendapatkan pujian. Nah, itu tidak ada artinya gitu. Kemudian ojo ladak wong ladak pan gelis mati. Nah, itu kan siirannya kan gituan lanjutannya. Ojo ladak tadi sudah disinggung di awal, jangan suka emosi. Ya, Marah-marah. ya, jangan mudah marah. Karena orang yang mudah marah itu cepat mati, ya. Mati, ya. Artinya bisa stroke ya kan. Ya, stroke. Itu memang betul itu. Darah Kalau tinggi mudah marah darah tinggi. Ya, Darah tinggi, kumat, stroke. ya, Nah. betul itu situ. Kemudian terakhir ojo ati ngiwo. Maksudnya hati ngiwan. Nah, kalau ini ati ngiwo, ngiri itu kan istilah. Jangan hatinya itu jangan condong ke kiri, maksudnya ke hal-hal yang dilarang. Dilarang agama, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tercela itu kan artinya kan ngiri ya, di istilahnya ngiri. Kalau kebaikan itu kan diistilahkan kanan kan, kayak gitu. Berarti harus mencegah yang mungkar. Ya betul. Itu sedikit dari nasihat-nasihat beliau yang kita kenal sampai sekarang. Aslinya tuh banyak sekali dalam yang mungkin ini yang sering didengar Ya. oleh masyarakat umumnya, syair-syairan dari Ki Ageng Selo. dan sampai kalau Mas Zidan itu pergi ke Purwodadi, Ya. ke Polres Grobogan, itu di sana tuh dipasang sebagai istilahnya apa ya, Simbol jargon atau nilai pengabdian lah istilahnya, itu dipasang di situ besar sekali, di situ ditulis sairan pepali tadi. tadi ojo gawe angkuh, ojo celimut, ojo ladak, dan nanti ditulis besar di situ, dibuat untuk nilai atau spirit introspeksi lah, diri ya, semangat. pengabdian polisi kepada masyarakat itu memang bercermin kepada pepali atau nasihatnya Ki Ageng Selo. Berarti membuat nasihat atau memberikan nasihat melalui syairan atau melalui dengan tekstur gaya yang halus agar bisa sampai kepada masyarakat. Ya betul. Sangat jelas sekali ya mungkin ya tadi pemirsa semuanya yang telah dijelaskan oleh narasumber kita itu Cak Rogib yang asli dari Putra Daerah. Mungkin ini semua bisa membuat pelajaran bagi kita semua, menjadikan ini contoh, menjadikan agar diri kita menjadi lebih baik lagi dengan nasihat-nasihat dari Ki Ageng Selo yang sangat mendalam tadi. Dari ada sisilah pacul, ada bawa, dan ada doran, itu ada maknanya sendiri-sendiri. Dan terakhir yang tadi ada seiran nasihat pepali Ki Ageng Selo yang sering dilantunkan oleh anak-anak muda sekarang untuk bersolawat atau seiran yang mungkin tidak asing lagi, karena sering jika ada hadrohan rebana pasti itu ada seiran-seiran dari Ki Ageng Selo tersebut. Mungkin itu cukup sampai situ dulu pembahasan kita.
Terima kasih Cak udah Ya. bisa menyampaikan dari silsilah Ki Ageng Selo dengan tadi hubungan dengan Kerajaan Demak, Sunan Kalijogo dan sampai nasihat-nasihat dari Ki Ageng Selo. Semoga kita bisa meniru, mencontoh dari apa yang telah diajarkan oleh Ki Ageng Selo. Terima kasih semua pemirsa semua. Mungkin cukup dari pertemuan kesempatan kali ini. Bila ada salah kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.